Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai Aceh Angkat Senjata. Perkenalkan, nama saya Ikan Nurandeni dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 17. Nama saya Saiful Ardiansyah dari 11 MIPA 1 nomor absen 36. Nama saya Nalia dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 23. Nama saya Intan Nabisa dari 11 IPA 1 absen 18. Saya Dinda absen 1 dari kelas 11 MIPA 1. Dan saya Tania Lenjilika Setiawan absen 34. Identitas absen angkat senjata. Terdapat 3. 1. Aceh angkat senjata. Aceh dan Jepang. Aceh angkat senjata merupakan salah satu cara perlawanan Indonesia terhadap penjajahan Jepang. Tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini adalah 1. Abdul Jalil adalah seorang ulama dan pemimpin pondok pesantren di Lok Sumawe, Aceh. 2. Abdul Hamid adalah pemimpin pada peperangan Buyadi. 3. Pasukan Jepang. 2. Waktu perang Aceh Angkat Senjata pada tanggal 10 November 1942 dan 24 November 1942. Tempat kejadian Lok Sumawe, Provinsi Aceh, Jangabuyadi, Pandra, Bilayu. Yang kedua tentang sebab Aceh angkat senjata. Sebab perang antara Aceh dan juga Jepang yang pertama yaitu kekejaman dan kesewenangan oleh pemerintahan Jepang, khususnya pada Romusa di wilayah Aceh, yaitu di Kotpleng, yang membuat rakyat Kotpleng melancarkan aksi perang melawan Jepang tersebut pada tanggal 10 November 1942 yang dipimpin oleh Abdul Jalil. Kemudian sebab yang kedua yaitu Jepang tidak menghormati umat Muslim. Selain karena kekejaman dan kesewenangan oleh pemerintah Jepang juga tidak bermoral dan tidak menghormati umat Muslim yang ada di Aceh. Contohnya yaitu seperti bermain perempuan, berjudi, dan juga meminum minuman keras. Hal tersebutlah yang melatar belakangi perang antara Aceh dan juga Jepang pada tanggal 10 November 1942. Sebab yang ketiga yaitu karena kebencian rakyat Aceh. Kebencian rakyat Aceh semakin meluas di berbagai daerah yang ada di Aceh, hingga muncul peperangan di wilayah Jangkabuyadi yang dipimpin oleh Abdul Hamid sebagai pemimpinnya. Namun perang tersebut akhirnya dapat digagalkan oleh Jepang. Sebab yang keempat saya tulis di situ padi dan Romusa. Maksud dari kata tersebut yaitu maksudnya karena masalah penyetoran padi dan juga pengerahan tenaga Romusa secara besar-besaran. Kita kan tahu Romusa itu artinya kerja paksa. Nah, kerja paksa yang diadakan oleh Jepang tersebut sangat menguras waktu yang sangat panjang bagi rakyat Aceh. Sedangkan yang membuat rakyat Aceh tidak dapat menggarap sawah secara maksimal, hingga hasilnya itu menurun. Kemudian, tetapi Jepang sendiri memaksa rakyat Aceh untuk menyetorkan padinya dalam persen sekitar 50-80%.
Kejadian tersebut yang membuat sangat merugikan rakyat Aceh. Yang ketiga yaitu proses kejadian. 1. Loksemawe Cotlieng. Di Loksemawe, Abdul Jalil berhasil mengarahkan rakyat dan para santri di sekitar Cotlieng. Gerakan ini dianggap membahayakan oleh Jepang. Oleh karena itu, Jepang membujuk Abdul Jalil untuk berdamai, namun Abdul Jalil menolak ajakan damai tersebut. Yang kedua, tanggal 10 sampai 24 November 1942. Pada tanggal tersebut, Jepang mengarahkan pasukannya untuk menyerang Cotlieng saat rakyat sedang menjalankan sholat subuh. Yang ketiga yaitu ibadah sholat subuh. Pada saat sholat subuh, rakyat pun dengan sekuat tenaga melawan Jepang yang bersenjata pedang dan kelewang. Bertahan bahkan dapat memukul mundur tentara Jepang. Di sini saya akan menerangkan yang keempat, yaitu 1. Serangan Jepang. Jepang melakukan serangan yang kedua kalinya, tetapi serangan itu gagal karena rakyat Aceh telah siap melawannya. Yang ketiga, Jepang melakukan serangan yang ketiga di Masjid Cotlieng dan membakar masjid itu. Banyak pengikut Abdul Jalil yang tewas terbunuh. Yang kedua, meloloskan diri. Dalam keadaan terdesak, Abdul Jalil dan para pengikutnya berhasil meloloskan diri ke Pulau Blangkara. Yang ketiga, Abdul Jalil gugur. Dalam beberapa waktu kemudian, saat melaksanakan sholat, Abdul Jalil dan para pengikutnya ditembak para tentara-tentara Jepang, sehingga Abdul Jalil gugur menjadi pahlawan bangsa. Di sini saya akan menjelaskan poin yang kelima. Pertama, Perang Janggabuyeti. Kebencian rakyat Aceh terhadap Jepang semakin meluas sehingga muncul perlawanan di Janggabuyeti di bawah pimpinan perwira Brigjen Abdul Hamid. Yang kedua, menangkap Abdul Hamid. Jepang mencari cara yang efektif untuk menghentikan perlawanan Abdul Hamid. Jepang menangkap dan menyandra anggota Abdul Hamid. Dengan berat hati, Abdul Hamid mengakhiri perlawanannya. Berikutnya, Perang Pandrah Biraun. Perlawanan berkobar di Pandrah, Kabupaten Biraun. Perlawanan disebabkan oleh masalah penyetoran padi dan penyerahan tenaga Romusa. Yang keempat ada Romusa dan bambu. Romusa itu adalah kerja paksa yang dilakukan oleh Jepang. Jepang juga menancapi bambu runcing di sawah-sawah. Tindakan Jepang itu sangat merugikan rakyat. Yang keenam adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, rakyat yang gugur. Dalam pertempuran ini, rakyat yang gugur sebanyak 120 orang dan 150 orang luka-luka. Sedangkan Jepang kehilangan 90 orang prajurit. Kesimpulan yang kedua, Jepang merugikan rakyat. Kerja paksa yang diadakan Jepang sangat memakan waktu panjang sehingga para petani hampir tidak memiliki kesempatan untuk menggarap sawah. Di samping itu, Jepang juga menancapi bambu runcing di sawah-sawah dengan maksud agar tidak digunakan sekutu untuk mendaratkan pasukan payungnya. Tindakan Jepang sangat merugikan rakyat. Yang ketiga, penderitaan rakyat Aceh. Fakta yang memberatkan lagi, Jepang juga memaksa rakyat untuk memberikan hasil panennya sebanyak 50-80% yang menyebabkan rakyat Aceh menderita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.